keistimewaan transmisi dari Yamaha Force One atau Fish Air itu adalah pada gigi satunya ini. Jadi selain ada gigi satu, di sini juga ada seakan tambahan gear yang berfungsi sebagai penghubung putaran dari kick starter menuju ke transmisi. Jadi sebenarnya kickstarter itu menggerakkan gigi satu, tapi karena posisi kickstarternya terlalu tinggi, dia tidak mencapai ke gigi satu. Nah, untuk supaya gigi satu bisa tetap bergerak, maka digunakanlah gear pembantu seperti ini. Cuman sebagai gigi reduksi aja atau pengait aja. Ya. Jadi gigi satunya tetap yang paling besar di sekunder, yang paling kecil di primer. Primer ini adalah yang memutar atau yang memiliki putaran, dan sekunder ini yang meneruskan putaran ke roda belakang. Ingat-ingat ya, di semua motor poros primer adalah yang berputar dan poros sekunder adalah yang menggerakkan sproket roda belakang. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, gigi satu primer itu yang paling kecil dan gigi satu sekunder paling besar. Dan itu sama di semua motor apapun. Ketika kita bongkar transmisi, ketemu gear yang paling kecil, sudah pasti itu adalah gigi satu primer. Poin yang ketiga, perbedaannya adalah panjang pendeknya poros transmisi. Rata-rata untuk poros primer itu lebih panjang, poros sekundernya lebih pendek. Yang berikutnya adalah rata-rata gear. Jadi sekilas kita lihat itu gearnya itu kok besar-besar semua, itu berarti poros sekunder. Gak mungkin ada poros sekunder dengan gear yang lebih kecil daripada poros primer. Karena primernya itu sebagai pemutar rata-rata menggunakan gear yang ukuran lebih kecil. Kecuali gigi 4 ya. Karena 4 primer itu lebih besar dari 4 sekunder. Tapi untuk gear yang lain, sekunder lebih besar. Nah, saat posisi netral, gigi geser atau kebetulan di sini gigi 3 ya. Gigi 3 geser primer dan gigi 4 geser sekunder itu di tengah. Nah, jadi tidak mengikat ke gigi bebas manapun. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya saat masuk 1, gigi 4 geser sekunder mengikat gigi 1 sini. Oke. Ketika gigi ini bergeser ke atas, maka gigi 1 sekunder akan menjadi gigi mati. Putaran dari 1 primer diteruskan ke 1 sekunder dan menggerakkan roda belakang. Saat masuk 2, gigi 1 melepas dan gigi 3 geser primer mengikat gigi 2. Nah, ini. Selanjutnya putaran dari gigi 2 diteruskan ke gigi 2 sekunder dan disampaikan ke roda belakang. Secara perbandingan, gigi 2 ini sudah mulai berat. Jadi gigi 2 lebih berat daripada gigi 1, seperti itu ya kesimpulannya. Nah, saat masuk 3, gigi 2 melepas ikatannya dan gigi 4 geser sekunder mengikat gigi 3. Tiganya yang ini ya. Nah, ini. Terus. Sehingga putaran dari 3 primer diteruskan ke 3 sekunder dan diteruskan ke roda belakang. Nah, terakhir saat top speed, nah, gigi 3 geser primer mengikat gigi 4. Karena di primer ini 4-nya gigi bebas. Jadi gigi 3 yang tadinya di tengah mengikat gigi 4 dan 4 sekunder yang tadinya mengikat 3 dilepas. Ya, kembali ke tengah ya. Jadi yang ini tidak mengikat, sedangkan yang primer mengikat gigi 4. Itu top speed. Putaran dari 4 primer menggerakkan 4 sekunder dan diteruskan ke roda belakang. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan berat. Karena 4 primer ini lebih besar daripada 4 sekunder. 4 primer lebih besar daripada 4 sekunder. Kalau kita hitung rasio, biasanya ngitung dari jumlah mata gigi ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini primernya 32, sekundernya 30 mata. Jadi khusus untuk yang gigi 4, di primernya lebih besar. 32, yang ini 30. Jadi perbandingannya 30 per 32. 30 per 32 itu 0,9.
Tapi kalau gigi 1, yang ini 34, yang ini 16. Jadi perbandingannya 34 dibagi 16. 2,8. Jadi ketika hasil baginya itu di bawah angka 1, kita menyebutnya perbandingan berat. Jadi kalau hasil baginya di atas angka 1, bisa disebut perbandingan ringan. Lalu apa perbedaannya perbandingan berat dan ringan? Kalau perbandingan berat akan menghasilkan kecepatannya tinggi. Jadi begitu masuk 4 itu motor bisa melaju 100 km per jam jika RPM-nya tinggi. Sedangkan pada gigi 1, meskipun RPM dibuka penuh, handle gasnya dibuka penuh, kalau memang masuknya gigi 1, tetap aja kecepatannya paling maksimal 20 km per jam. Karena memang perbandingannya ringan. Di situ ya perbedaannya. Itu dari segi kecepatan. Perbandingan ringan itu tidak ada kecepatan. Lalu untuk apa perbandingan ringan? Gigi 1 dan gigi 2 ini dimanfaatkan jika kita awal-awal mulai jalan. Jadi pertama kali kita mau jalan pakai gigi 1. Supaya lebih mudah, meskipun RPM-nya kecil, motor tetap bisa jalan. Nah, selain pertama jalan, begitu mendapati jalan nanjak, tanjakan yang ekstrim dan tikungan-tikungan tajam, biasanya kita gunakan gigi 1 supaya lebih stabil. Jadi fungsi transmisi ini adalah untuk mengatur kecepatan dan tenaga mesin disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah beban, kondisi jalan, dan RPM. Jadi transmisi ini bisa fleksibel, bisa masuk 1, masuk 2, 3, 4, dan seterusnya disesuaikan dengan beban. Khusus untuk motor sport biasanya dilengkapi dengan speedometer RPM. Jadi di situ menunjukkan RPM berapa harus pindah, RPM berapa harus pindah, dan seterusnya. Jadi RPM speedo pada motor sport yang ada RPM-nya bukan untuk variasi, itu untuk indikator supaya pengemudi paham, oh ini sudah RPM-nya 4.500, kenapa masih masuk gigi 1. Oh ini RPM-nya sudah 6.000, kenapa belum masuk gigi 3. Jadi masing-masing RPM itu punya pasangan transmisi yang berbeda. Jadi kalau gigi 1 bekerja pada RPM 2000 sampai 3,5. Di atas 3,5 harus masuk gigi 2 sampai batas 4.500. Ketika RPM mendekati 5.000 harus masuk gigi 3 supaya seimbang, tenaga mesin seimbang, penyaluran tenaga juga seimbang, tidak overheating. Lalu kalau sudah mencapai RPM 7.000 masuk 4. Kalau masih ada tambahan gear di atas 7.000 masuk 5, dan seterusnya. Itu yang disebut penyesuaian antara RPM dan transmisi. Karena motor sport kan kadang-kadang yang menggunakan 6 speed. Makanya di situ RPM-nya juga sampai di angka 10.000 atau 11.000. Itu fungsi dari RPM.